7 creepypasta terseram yang jarang diketahui. Yang pertama, NTTC. Ada 3 orang berkawan yang disewa oleh Gallop untuk bermain di server Gallop MC. Dikatakan bahwa server itu baru tahap awal pembuatan, jadi mungkin ada beberapa bug dan glitch. Jadi 3 orang berkawan ini disuruh mengetesnya. Mereka berjelajah di server itu dan hal pertama yang mereka temui adalah Desert Temple. Tapi saat mereka menghancurkan terakota di Desert Temple itu, mereka sekilas melihat ada entity berwarna merah yang menginjak pressure plate dan suara noise yang sangat mengganggu. Karena loot di Desert Temple hilang, jadi mereka berpencar di dalam cave agar pencarian looting semakin cepat. Saat sedang mining, si pencerita nggak sengaja ngelihat entity berwarna merah terus-menerus. Selain ditampakin muka dari NTTC, si pencerita juga dijailin dengan torch-torchnya dihancurkan. Si pencerita juga melihat NTTC yang pura-pura lagi jelajahin cave, tapi saat dikejar malah menghilang dan membuat si pencerita dianggap pembohong. Kemudian, setelah lumayan lama menjelajahi cave, akhirnya mereka bertiga menemukan semacam dungeon buatan. Dungeon buatan ini sangat creepy. Terbuat dari mossy cobblestone, ada skeleton skull, ada redstone torch, dan juga ada banyak lumut. Mereka berniat untuk menjelajahi dungeon ini lebih dalam. Tetapi ternyata dungeon ini semacam labirin. Sangat susah ditemukan jalan keluarnya. Saat di labirin tersebut, NTTC ini menunjukkan wajahnya terus-menerus sambil menculik player yang sendirian. Yang pertama diculik adalah temannya Big Bang 888. Yang kedua, saat ingin melarikan diri, temannya yang bernama Taiga Man juga terculik lagi. Dan saat si pencerita ingin terculik, ia langsung keluar dari server tersebut. Tetapi naasnya, besok paginya, ia diberitahu bahwa 2 temannya menghilang dari rumah mereka dan belum bisa ditemukan sampai 2 hari. Wow men, creepy ya. Yang kedua, Void Eyes. Ada 4 orang berkawan yang baru aja membeli server hosting untuk Minecraft di mixml.hosting. Di server itu, ia banyak menemukan hal ganjil. Pertama, si pencerita melihat ada pintu yang buka tutup sendiri. Kemudian, melihat ada Herobrine yang muncul sepersekian detik. Setelah itu, ada salah satu dari temannya yang melihat hal aneh di atas patung besar server tersebut. Tapi saat dihampiri, temannya langsung mati dan semua orang di sana terkena efek blindness, sehingga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, saat mereka mau melupakan hal tersebut, lagi dan lagi ada entity yang muncul di hadapan mereka. Entity ini berwarna hitam pekat dan matanya berwarna putih. Setelah melihat entity tersebut, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke bunker. Tapi ternyata Void Eyes ini sudah menunggu mereka di jalan menuju bunker. Dan kemudian tiba-tiba layarnya gelap dan satu temannya sudah menghilang. Jadi Void Eyes ini bisa dibilang suka membunuh player atau menculik player yang melihatnya terlebih dahulu. Karena bunker tidak aman, mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di dalam tempat mining mereka. Tapi Void Eyes ini tidak bisa diremehkan karena ia mampu berteleportasi lebih cepat dibanding Wreck Witch. Dan karena di sini temannya yang melihat terlebih dahulu, temannya ini yang akhirnya mati dan menyisakan dia seorang diri. Ia lari terbirit-birit dan mining sampai kedalaman Y-30 untuk bersembunyi. Tapi tetap saja, Void Eyes ini tidak bisa diremehkan dan akhirnya membuat si pencerita mati dan terkick dari server tersebut. Wow man, creepy ya, satu persatu matinya cuy. Yang ketiga, The NPC Update. Ada seorang Minecrafter yang direkomendasikan oleh seorang Discord user untuk bermain di Secret Snapshot Update. Discord user itu juga memberikan link download untuk snapshot tersebut. Dia berkata bahwa di versi snapshot itu ada NPC di survival. Setelah player itu mendownload dan memainkannya, benar saja di dalam world itu ada NPC di sampingnya. NPC ini sepertinya dibuat untuk membantu para newbie agar lebih cepat mengerti tentang Minecraft, pikir si pencerita. NPC ini tidak akan menjawab pertanyaan, hanya membantu memberi instruksi apa yang harus kita lakukan.
Awalnya semuanya berjalan dengan lancar, sampai ketika NPC ini tiba-tiba berkata, "Bajumu bagus, aku juga suka warna biru." Di situ si pencerita kaget, karena skin dia di Minecraft berwarna ungu, tapi baju yang sedang dia pakai berwarna biru. Setelah dia perhatiin, ternyata webcamnya dari tadi menyala. Dia bingung, kok main Minecraft, webcamku bisa menyala? Dia mulai sedikit takut dengan NPC ini, tapi si pencerita masih positive thinking. Setelah mereka berhasil membuat rumah, ia menyuruh NPC itu mencari wool untuk membuat kasur. Beberapa saat kemudian, NPC itu muncul lagi sambil memberikan 1 stack wool. Gak logis, NPC ini terlihat seperti nge-cheat, pikir si pencerita. Saat dia tidur, tiba-tiba saja NPC ini ngechat, "Rambutmu bagus, rambut pirang cocok kok untukmu." Si pencerita kaget dong, karena ia berambut ikal dan juga pirang. Karena takut dengan NPC tersebut, dia keluar dari rumah sambil menanyakan kebenaran kepada NPC tersebut. NPC tersebut terlihat seperti menghiraukan pertanyaan itu, dan tiba-tiba keluar menggunakan diamond armor. Di posisi ini, si pencerita menaikkan webcamnya ke atas biar wajahnya tidak terlihat. Dan NPC itu langsung berkata, "Turunin dong webcamnya, kok kamu jahat sih?" Selain itu, setiap 5 menit sekali, tab chat selalu terhapus otomatis. Seperti dibuat agar tidak ada barang bukti mengenai chattingan mereka di dalam game. Kemudian, NPC ini memanggil nama asli dari pencerita, Mason. Karena kesal, dia pun membunuh NPC itu. Dan kemudian, NPC itu berkata, "Fatal error." Tapi, kemudian NPC itu datang lagi menggunakan netherite armor. Mereka kejar-kejaran sampai tiba-tiba komputer dari pencerita mendadak lag dan keluar sendiri. Dan antivirusnya juga sudah dipenuhi virus-virus Trojan. Yang keempat, this world is already occupied. Ada seorang Minecrafter yang baru saja membuat world-nya. Saat pertama masuk, ia langsung menemukan kejanggalan di mana harusnya saat pertama kali masuk, matahari masih naik, bukan sudah mau terbenam. Suara musik di Minecraft-nya juga aneh, seperti suara musik yang di reverse. Dia juga melihat ada crafting table dan juga oak planks. Ternyata oak planks tersebut adalah sebuah rumah yang di dalamnya ada furnace, coal, crafting table, chest, dan kasur. Seperti rumah milik seseorang. Ia dari tadi tetap berpositive thinking dan melanjutkan permainannya. Ia mengambil kayu, membuat tools, dan menyimpan itemnya di dalam chest. Saat malam harinya, ia tidak langsung tidur, melainkan ingin berjalan-jalan terlebih dahulu. Ia mengambil crafting table aneh tadi, menemukan lampu desa villager di atas bukit, dan melihat torch yang menunjukkan dia sebuah jalan. Dia mengikuti arah yang ditunjukkan torch itu, dan berujung di sebuah rumah besar. Tapi tiba-tiba saja langsung turun hujan. Di dekat rumah itu ada struktur aneh dan tempat mining aneh yang diterangi oleh redstone torch. Setelah masuk ke tempat mining itu, dia tidak melihat sesuatu yang menarik, sehingga kembali ke atas. Kemudian di samping rumah itu, ia juga melihat ada wither rose plant. Yang terakhir ia review adalah rumah ini. Pertama masuk, ia sudah menutup pintu, tetapi pintu tersebut malah terbuka kembali. Di rumah itu, ia menemukan loot yang sangat banyak. Tetapi chest terakhir sangat aneh, karena isinya hanya wither rose dan redstone torch di ujung-ujungnya. Ia juga melihat ada sign dengan tulisan unik, dan tiba-tiba ada seseorang yang join ke world-nya dibarengi dengan suara musik yang aneh. Player tersebut bernama Ere Haidairla, dan ia berkata, "This world is already occupied," yang artinya dunia ini telah ditempati. Si pencerita berusaha ingin kabur, tetapi ia terjebak di sebuah cobweb dan mengakibatkan ia terbunuh oleh player itu dan Minecraft-nya nge-crash. Saat dia membuka Minecraft lagi, world yang tadi namanya sudah berubah menjadi sangat aneh. Ia kemudian masuk lagi dan world yang ia jumpai berbeda dengan yang sebelumnya. Di world ini benar-benar hanya ada bedrock, air, lava, dan waktu yang berjalan begitu cepat. Setelah sampai ke permukaan, tiba-tiba saja Ere Haidairla kembali lagi dan lagi-lagi dibarengi suara musik aneh dengan skin yang mengerikan.
Dan ia juga lagi-lagi berkata, "This world is already occupied," dan menyuruhnya keluar. Kemudian, komputer dari si pencerita tiba-tiba ngehang dan rekordannya berakhir. Yang kelima, The Curse Item. Ada dua orang berkawan yang sedang mining tetapi tidak sengaja menemukan sebuah stronghold saat menelusuri sebuah perairan. Meskipun mereka belum memiliki Ender Eye, mereka tetap iseng-iseng menjelajahi stronghold tersebut untuk mengambil loot-loot dari chest stronghold. Setelah mencari lumayan lama, akhirnya mereka berhasil menemukan diamond. Tetapi diamond ini aneh karena nama dari item ini bukan diamond, melainkan MFH RQPI. Aneh, kata mereka. Mereka akhirnya menemukan end portal, tetapi karena mereka nggak punya Ender Eye, mereka hanya menandai lokasi end portalnya saja. Tapi ternyata setelah mereka menemukan end portal, banyak hal ganjil terjadi. Seperti Minecraft-nya nge-lag, melihat penampakan entity lain, dan suara teriakan orang minta tolong. Suara teriakan ini terdengar seperti help me, tetapi terdistorsi. Entity ini makin lama makin sering mengganggu player ini. Tetapi meskipun begitu, temannya tetap tidak percaya dengan apa yang tokoh utama ini lihat. Sampai temannya yang memegang diamond aneh itu. Ketika temannya yang memegang diamond itu, temannya langsung melihat entity berwarna pink dan hitam yang berkeliaran. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berpencar mencari chest-chest lagi. Tapi sayangnya, keputusan itu salah. Dengan berpencar, temannya ini menjadi incaran dari entity Black and Pink dan akhirnya mati. Dan anehnya lagi, di bekas kematiannya hanya ada diamond aneh itu. Kemudian, setelah si tokoh utama mengambil diamond itu, tiba-tiba saja seluruh ruangan di Stronghold berubah menjadi berwarna merah. Dan juga ada entity Black and Pink itu lagi. Ia pun kabur dan melewati arus air yang ia lewati sebelumnya. Tapi ternyata ia masih bisa terserang dengan tiba-tiba ada blok merah yang menjepitnya. Ia berusaha kabur secepatnya, tapi makin lama komputernya makin nge-glitch. Dan akhirnya ia keluar sendiri dari server tersebut. Yang keenam, The Number One Fan. Ada seorang fans dari Mr. Honeyboon yang sangat-sangat mengidolakan Mr. Honeyboon. Sampai-sampai nama Minecraft, nama server, dan peraturan server semuanya tentang Mr. Honeyboon. Skinnya juga inverted dari skin Mr. Honeyboon. Server dari fansnya ini gak sengaja dikunjungi Mr. Honeyboon karena penasaran. Di server itu, mereka mencoba untuk membuat entity naik dengan membuat spawner dari bedrock, obsidian, dan netherrack. Pertama, mereka mencoba menaruh coal di atas netherrack, tetapi gagal. Kemudian, mencoba menaruh soul torch di sekelilingnya dan menyalakannya dengan flint and steel, akhirnya berhasil. Ketika berhasil, waktu di Minecraft mereka seketika berubah menjadi malam hari. Awalnya mereka tidak merasakan apapun, dan tidak ada entity apapun yang muncul. Karena gabut, Mr. Honeyboon ini bertanya, "Di mana kamu tinggal?" Dan dia menjawab kota yang sama seperti kota tempat tinggal Mr. Honeyboon. Wow, karena sudah menunggu sangat lama, akhirnya Mr. Honeyboon ini bosan dan ingin mengerjakan hal penting lainnya di dunia nyata. Tapi, dia dilarang keluar oleh fansnya dan fansnya ini marah-marah. Fansnya ini bahkan sampai tahu alamat lengkap rumah dari Mr. Honeyboon. Mr. Honeyboon ini semakin merinding dan mencoba untuk keluar dari server itu. Tapi anehnya lagi, ia tidak bisa memencet tombol disconnect. Dan tiba-tiba saja, ia dipindahkan ke sebuah cave yang mengerikan. Dan di sana, lagi-lagi ia bertemu dengan Ere Haidaerla. Mr. Honeyboon ini sempat kaget, kenapa fansnya memiliki hubungan dengan Ere Haidaerla. Di sana Mr. Honeyboon diberitahu segala hal yang masih ada di pikirannya. Dan setelah diberitahu semuanya, Mr. Honeyboon ini langsung dibunuh. Yang ketujuh, Soul Harvester. Jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye.